kebutuhan dan keberlangsungan makhluk hidup. Nah, alam yang menjadi habitat makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan manusia merupakan penyedia sumber kehidupan, terutama kebutuhan primer seperti pangan, pakan, dan sandang. Sumber daya alam juga meliputi seluruh sumber kekayaan alam, baik berupa biotik maupun abiotik yang berguna untuk memenuhi keperluan kesejahteraan hidup manusia. Adapun jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan sumber, sifat, dan kegunaannya. Adapun beberapa sumber daya alam yaitu sumber daya alam berdasarkan sumbernya. Sumber daya alam berdasarkan sumbernya dibedakan lagi menjadi dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen biotik atau sering disebut dengan sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari komponen biotik, meliputi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Jadi biotik ini meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia. Adapun sumber daya alam abiotik atau non hayati merupakan sumber daya alam yang bersumber dari komponen abiotik atau benda mati yang meliputi seluruh unsur yang tidak bernyawa. Nah, jenis sumber daya alam yang kedua yaitu sumber yaitu sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Adapun beberapa jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.
Yang pertama yaitu tumbuhan. Mengapa tumbuhan? Karena merupakan produsen utama dalam rangkaian rantai makanan. Sebagian makhluk hidup selalu mengkonsumsi tumbuhan setiap harinya. Yang kedua yaitu hewan. Mengapa sumber daya alam yang dapat diperbarui yang kedua yaitu hewan? Karena sumber daya alam dari hewan dapat berupa daging, susu, kulit, bulu, tenaga, serta kotoran hewan yang dijadikan pupuk. Ketersediaannya sumber daya alam hewani tercukupi karena hewan dapat berproduksi, misalnya melalui peternakan. Yang ketiga yaitu air. Mengapa air? Karena merupakan faktor utama penyusunan kehidupan. Air diperlukan tumbuhan untuk fotosintesis serta dibutuhkan hewan dan manusia agar terhindar dari dehidrasi dan tetap bertahan hidup. Selanjutnya yaitu tanah. Tanah di sini adalah tempat tumbuhnya hewan serta berpijaknya hewan dan manusia di bumi. Selanjutnya itu energi matahari. Energi matahari di sini atau sinar matahari adalah faktor alam yang dibutuhkan tumbuhan untuk fotosintesis sehingga menghasilkan energi dan makanan. Sinar matahari juga dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif untuk mencukupi kebutuhan listrik manusia. Nah, kita melangkah ke sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama itu logam. Jenis-jenis logam seperti emas, besi, tembaga, aluminium, timah, platina, dan nikel yang dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua yaitu batu bara. Batu bara adalah produk tambang yang terbentuk dari pembusukan sisa makanan. Maksud ibu, batu bara adalah produk tambang yang terbentuk dari pembusukan sisa tumbuhan yang menjadi fosil atau batuan. Produk pertambangan ini bisa digunakan manusia sebagai bahan bakar industri. Yang ketiga yaitu minyak bumi. Minyak bumi merupakan jasad janin hewan yang tertimbun selama ribuan tahun pada lapisan bumi. Untuk mendapatkannya harus menggunakan proses pengeboran pada area kilang minyak mentah. Yang ketiga yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam berdasarkan kegunaannya. Nah, SDA di sini biasa ini adalah singkatan dari sumber daya alam. Nah, sumber daya alam berdasarkan kegunaannya terbagi menjadi dua. Sumber daya alam penghasil energi. Sumber daya alam penghasil energi adalah seluruh kekayaan alam yang dapat menghasilkan energi untuk kehidupan manusia. Contoh sumber daya alam yang memproduksi energi yang pertama yaitu air. Sungai, bendungan, waduk, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sinar matahari. Yang ketiga yaitu angin.
pertambangan. Di antaranya logam, batuan, dan lain-lain. Nah, di sini adalah sumber daya alam penghasil bahan baku. Sumber daya alam yang mempunyai nilai jual. Nah, sebelum Ibu melangkah kepada materi selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Nah, silahkan. Coba Ibu sebutkan contoh dari sumber daya alam hayati dan non hayati. Nah, sumber daya alam hayati dan non hayati. Hayati itu sering juga disebut dengan biotik. Nah, contoh dari sumber daya alam hayati atau biotik yaitu tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Dan contoh dari sumber daya alam non hayati atau abiotik yaitu udara, air tanah, sinar matahari, batuan, mineral, dan bahan pertambangan dan lain-lain. Apakah sudah dimengerti? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut dengan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, pemanfaatan sumber daya alam yaitu semua kekayaan bumi yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia merupakan sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut merupakan manfaat bagi manusia. Adapun contoh pemanfaatan sumber daya alam yaitu tanah. Tanah adalah manfaatnya untuk bercocok tanam. Yang kedua yaitu buah-buahan. Manfaatnya itu sebagai sumber vitamin bagi kesehatan tubuh. Yang ketiga yaitu daging dan ikan sebagai sumber protein untuk tubuh. Nah, anak-anak, Ibu akan membagi kelompok, tapi teman kelompoknya itu teman sebangku kalian sendiri. Ibu akan membagikan gambar kepada kalian. Nah, Ibu akan jelaskan sedikit. Nah, anak-anak, di sini adalah gambar terancam. Kemudian, kalian mempunyai tugas yaitu mengelompokkan sumber daya alam. Yang dimana sumber daya alam hayati kalian tulis pada kolom hayati dan sumber daya alam non hayati kalian tulis pada kolom sumber daya alam non hayati. Silahkan dikerjakan. Kan komisi mana? Apakah sudah selesai, anak?
Nah, sekarang ibu persilahkan kepada perwakilan dari kelompok 1. Siapa yang ingin mengerjakan? Silakan. Yang lupa tinggal pulpen, Pak. Ibu. Nih. Terima kasih. Nah, perwakilan kelompok 2. Okay.